Analisis untuk manajemen sales forecasting. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari proyek Google Colab model data science. Resource. Yang pertama ada link dataset. Dataset ini saya ambil dari website kaggle.com dengan berjudulkan e-commerce sales prediction. Yang kedua ada link Google Colab. Di akhir video ini, nanti saya akan menampilkan sekilas hasil dari codingan yang telah saya buat. Selanjutnya, mengapa saya memilih topik sales forecasting? Sales forecasting atau peramalan penjualan digunakan untuk memprediksi penjualan di masa depan berdasarkan data historis dan faktor-faktor relevan lainnya. Ini adalah alat penting dalam suatu bisnis karena dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat dan strategis. Di Google Colab, saya membuat sebuah model machine learning yang bertujuan untuk menganalisis tren penjualan, mengoptimalkan strategi harga, dan mengembangkan model prediktif untuk peramalan penjualan yang baik dalam kebutuhan bisnis ke depannya. Saya akan menjelaskan 9 poin utama yang ada dalam model data science yang telah saya buat di Google Colab. Yang pertama, ada data loading. Pada tahap ini, data dimuat ke dalam lingkungan kerja untuk dianalisis. Biasanya, pustaka seperti Pandas digunakan untuk membaca data dari berbagai format seperti CSV, Excel, ataupun database. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa data tersedia dalam format yang dapat diproses oleh alat analisis selanjutnya. Yang kedua ada data exploration. Eksplorasi data bertujuan untuk memahami struktur, distribusi, dan karakteristik data. Setelah memuat data, notebook akan melakukan eksplorasi datanya dengan menampilkan informasi umum tentang dataset menggunakan dfinfo untuk melihat jumlah entry, tipe data, dan nilai non-null. Menggunakan dfdescribe untuk mendapatkan statistik deskriptif dari fitur numerik seperti mean, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum. Memvisualisasikan distribusi data dan hubungan antar fitur menggunakan pustaka seperti Matplotlib dan Seaborn. Yang ketiga ada data cleaning. Tahap ini melibatkan pembersihan data untuk memastikan kualitas dan konsistensi, termasuk menangani nilai yang hilang dengan mengisi atau menghapusnya, tergantung pada konteks dan proporsi nilai yang hilang. Menghapus duplikasi data yang dapat mempengaruhi hasil model. Memastikan konsistensi format data seperti format tanggal ataupun kategori. Pembersihan data yang efektif penting untuk meningkatkan akurasi model dan mencegah bias. Yang keempat ada data wrangling. Data wrangling mencakup transformasi dan manipulasi data untuk mempersiapkannya sebelum pemodelan, seperti menggabungkan atau memisahkan kolom untuk menciptakan fitur yang lebih informatif. Mengubah tipe data agar sesuai dengan kebutuhan analisis, misalnya mengubah string menjadi kategori. Menyusun data dalam format yang sesuai untuk analisis lebih lanjut. Langkah ini memastikan bahwa data dalam kondisi optimal untuk tahap selanjutnya. Yang kelima ada fitur engineering. Dalam tahap ini, fitur-fitur baru dibuat atau fitur yang ada dimodifikasi untuk meningkatkan kinerja model seperti membuat fitur baru berdasarkan kombinasi atau transformasi fitur yang ada. Melakukan encoding pada variabel kategorikal menggunakan teknik seperti one-hot encoding. Melakukan normalisasi atau standarisasi pada fitur numerik untuk memastikan skala yang konsisten. Fitur engineering yang baik dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan prediktif model. Yang keenam ada data splitting. Data dibagi menjadi subset pelatihan dan pengujian menggunakan fungsi seperti trend test split dari sklearn .model underscore selection. Biasanya data dibagi dengan proporsi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Hal ini memungkinkan evaluasi kinerja model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang ketujuh ada model training. Model machine learning dilatih menggunakan data pelatihan. Notebook ini menggunakan algoritma seperti regresi linear, pohon keputusan, atau algoritma lain yang sesuai untuk sales forecasting. Model dilatih untuk mempelajari hubungan antara fitur dan target variabel. Yang ke-8 ada model optimization. Setelah model awal dilatih, proses optimasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja model, termasuk melakukan pencarian grid atau grid search
untuk menemukan kombinasi hyperparameter terbaik. Menggunakan validasi silang atau cross validation untuk memastikan model tidak overfitting. Mengevaluasi berbagai metrik kinerja untuk memilih model terbaik. Dan yang terakhir, ada model evaluation. Model evaluation menggunakan data pengujian untuk mengukur kinerjanya. Metrik evaluasi yang digunakan dapat mencakup MAE atau Mean Absolute Error, yaitu rata-rata selisih absolut antara nilai aktual dan prediksi. Yang kedua, RMSE, Root Mean Squared Error, yaitu akar dari rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan prediksi. Yang ketiga, R2-score, yaitu koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa baik variabel independen menjelaskan variabel dependen. Evaluasi ini membantu dalam memahami seberapa baik model dapat memprediksi data baru dan apakah model siap untuk digunakan dalam prediksi. Akhir kata, sekian penjelasan mengenai hasil analisis untuk manajemen sales forecasting. Terima kasih sudah menonton.